Namaku Purnomo, usiaku saat ini 30 tahun dan aku berasal dari salah satu kampung yang sangat terpencil yang berada di sebuah pelosok Provinsi Jawa Tengah. Melalui video ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei 2023. Cerita ini tentang hubunganku dengan seseorang yang bisa dibilang masih tetangga sendiri satu kampung denganku yang bernama Bu Haja Herlina. Kisahku ini berawal dari dimana aku diminta tolong memperbaiki keran air yang bocor di rumah Bu Haja Herlina. Bu Haja Herlina ini usianya 42 tahun, tapi masih cantik, posturnya tinggi ideal serta orangnya juga baik dan ramah hingga membuat aku ada rasa simpati dengannya. Karena aku sendiri memang tipe pria yang suka kepada perempuan yang usianya lebih tua di atasku. Sebenarnya aku sudah lumayan lama menaruh rasa suka pada Bu Haja Herlina, dan bisa dibilang sudah sangat suka sama kentikan dan senyum manisnya itu. Ditambah lagi Bu Haja Herlina selalu memakai jilbab yang selalu menutupi dirinya, sehingga membuat aku ingin selalu memandangnya. Ya walaupun beliau sudah mempunyai suami tapi malah bikin aku penasaran, karena statusku sendiri masih bujangan. Sekarang aku bekerja sebagai seorang petani dan juga seorang kuli bangunan. Kalau boleh jujur, semenjak aku masih sekolah dulu aku sudah memiliki rasa suka kepada wanita yang usianya lebih dewasa. Sekarang ini aku belum menikah, karena aku sendiri juga masih trauma di mana aku pernah ditinggal menikah dengan mantan pacarku dulu. Ketika mantan pacarku meninggalkanku di saat aku terpuruk, yang ada di pikirannya hanyalah materi, dan dia lebih memilih laki-laki lain yang sudah mapan. Apalagi aku sekarang hanya seorang petani yang masih ikut orang tuaku, maka dari situlah ku berpikir panjang untuk tidak menikah dulu. Karena zaman sekarang sangat sulit untuk mencari pendamping hidup yang mau menerima kita apa adanya. Di usiaku yang sekarang ini, jujur sebenarnya aku juga pengen menikah seperti halnya teman-teman seumuranku yang rata sudah menikah semua. Menjaga rasanya punya istri, dan aku juga sering berhayal jika aku mempunyai istri alangkah ini JKMLMHRITBA. Apalagi ketika melihat Bu Haja Herlina hatiku seperti ada sesuatu, tapi apa itu aku belum tahu. Yang jelas ada rasa aneh dalam diriku kepada Bu Haja Herlina ketika aku melihatnya. Posturnya yang begitu ideal dan anggun serta senyumannya yang manis menambah jiwa dalam diriku tergugah olehnya. Ketika itu aku lagi pulang dari ladang, dan kebetulan aku melintas di depan rumah Bu Haja Herlina. Saat itu kulihat Bu Haja Herlina lagi bersih-bersih halaman rumahnya yang lumayan luas. Dalam batinku berkata, "Ya ampun, seandainya saja aku jadi suaminya, hayalanku semakin tak bisa dikontrol. Mana mau juga dia sama pemuda sepertiku." Kemudian sambil berjalan aku lihat kanan kiri tidak melihat Haji Rashid yang tak lain adalah suami Bu Haja Herlina. Lantas aku memberanikan diri menyapa Bu Haja Herlina yang sedang menyapu halaman rumah. Lalu aku bertanya kepada Bu Haja Herlina, "Kok dari tadi saya gak melihat Pak Haji Rashid ya Bu? Emang di mana beliau?" "Oh itu, bapaknya lagi pergi memancing ikan di kampung sebelah." "Ibu sendirian dong, awas lo Bu, bisa-bisa nanti ibu di rumah sendirian bisa diambil orang." Hehehe, aku bercandain saja biar pecah obrolanku. Akhirnya obrolan kami pun cair seperti air yang mengalir. Akhirnya kami jadi ngobrol lama serta aku duduk istirahat sejenak di teras rumah Bu Haja Herlina. Lalu Bu Haja Herlina masuk ke dalam rumah membuatkanku segelas kopi hangat. Aku makin betah saja kalau ngobrol berdua sama Bu Haja Herlina, karena bisa menambah kedekatanku dengannya. "Terima kasih loh Bu, sudah repot-repot segala bikinin saya minum." "Udah gak usah sungkan Mas, orang cuma air aja kok repot sih," ucap Bu Haja Herlina sambil ketawa kecil. "Ya jadi gak enak aja Bu, orang saya kesini cuma numpang duduk aja." "Ya sekali-kali toh Mas Purnomo, lagian Mas Pur gak pernah mampir kesini kan, paling pas ada kumpul warga aja baru kesini." "Iya juga sih Bu, ngomong-ngomong Bu Haja Herlina makin cantik aja makin tambah umur malah awet muda dilihatnya hehe," rayuku. Mas Pur ini bisa aja, aku sudah tua gini dibilang cantik, gitu tuh kalau kelamaan membujang hahaha." "Kenapa Mas Pur belum mau menikah sih? Padahal ganteng dan gagah loh hehe,"
Tanya Bu Haja Herlina padaku. Masih belum ada pandangan Bu, jawabku singkat sambil tertawa. Memangnya kenapa Mas, apa belum siap menikah? Sebenarnya saya punya pandangan sama seseorang, tapi sayangnya dia sudah punya suami dan juga aku sengaja membuka rahasia pribadiku ini di depan Bu Haja Herlina. Dan ini kesempatanku, dan aku akan berusaha ngomong sama dia bahwa aku suka dan menaruh rasa padanya. Loh, kok bisa begitu masih Mas Pur? Gak boleh tuh Mas, apalagi yang Mas Pur suka sudah bersuami. Saya tahu Bu, karena perasaan ini sebenarnya sudah lama, mungkin karena beda umur juga yang membuatku agak minder. Memang kamu suka sama orang yang usianya lebih tua dari kamu Mas Pur. Mas Pur ini aneh ya, Mas Pur kan masih muda ganteng lagi, kenapa mau cari yang lebih tua dan sudah bersuami? Bagiku lebih menantang Bu, dan tentunya lebih berpengalaman dalam kehidupan berumah tangga. Kadang saya sering bermimpi untuk bisa bersama wanita itu, hingga aku makin gak bisa menahan semua itu Bu. Coba bilang sama saya Mas, siapa orang yang Mas suka itu? Apa orangnya masih di kampung kita ini? Masih kok Bu, malah sekarang dia berada di depan saya loh Bu. Ucapku seketika membuat Haja Herlina kaget. Apa Mas Purnomo, apa saya nggak salah dengar dengan apa yang Mas Pur ucapkan? Gak salah kok Bu, memang itu kenyataannya, saya suka sama Bu Haja Herlina. Semua aku utarakan di depannya. Dan semua aku katakan pada saat itu juga, karena ini kesempatan-kesempatanku ngomong. Karena kalau lama aku pendam sendiri nanti bisa-bisa malah bikin rasa ini menjadi hampa. Jangan ngawur kamu Mas Purnomo, kok bisa-bisanya suka sama saya? Saya ini kan jauh lebih tua dari kamu, saya juga sudah bersuami, jangan aneh-aneh lah Mas Purnomo, jelasnya. Saya gak peduli Bu, yang penting aku suka sama ibu, lagian Pak Rashid juga sudah tua kan. Paling gak bisa kasih kebahagiaan pada Bu Haja Herlina, saya benar-benar suka kalau sedang melihat Ibu Herlina. Saya gak tahu harus ngomong apa sama kamu Mas Pur, kenapa harus terjadi seperti ini, jujur saya sendiri jadi bingung. Aku lihat Bu Haja Herlina jadi salah tingkah, hingga mukanya berubah menjadi sedikit memerah, aku gak tahu apa artinya itu. Apa dia juga suka sama aku? Maafin saya Bu Haja kalau saya sudah lancang ngomong seperti ini, saya gak apa-apa jika Bu Haja Herlina tidak bisa aku miliki, tapi setidaknya ibu tahu tentang perasaanku. Setelah obrolan itu aku pamit pulang, hatiku terasa plong setelah mengungkapkan perasaanku. Keesokan harinya Bu Haja Herlina datang ke rumahku dan meminta tolong untuk memperbaiki keran air di rumahnya yang bocor. Karena Pak Haji Rashid belum pulang kerja, dengan senang hati aku pun langsung bergegas datang ke rumah Bu Haja Herlina. Setelah sampai di rumahnya, aku langsung cek dan benahi keran yang bocor itu. Ketika Bu Haja Herlina nungguin aku yang lagi benahi keran air tersebut, aku jadi grogi dan salting ketika dia memperhatikan aku. Kulirik Bu Haja Herlina yang sedang tidak memakai jilbabnya dan malah menambah kecantikannya. Aku makin gak karuan waktu itu, tak berapa lama akhirnya aku selesai juga membetulkan keran air yang bocor itu. Lalu Bu Haja Herlina menyuruhku masuk di ruang tamu, karena aku sudah dibuatkan kopi lengkap dengan cemilannya. Sambil duduk aku makan cemilan itu dan kembali memandangi wajahnya, kulihat dia pun tersenyum nampak mengembang muka cantik Bu Haja Herlina. Bu, aku makin gak karuan melihat ibu, apalagi jika melihat ibu lagi tidak memakai jilbab. Terus Mas Pur maunya gimana? Aku gak ingin loh Mas kalau sampai rumah tanggaku hancur. Tenang Bu, saya cuma ingin hadiah dari ibu saja kok. Memang Mas Pur ini hadiah apa? Lalu aku sebut saja ingin hadiah apa. Serius kamu Mas Pur? 2000 rius Bu. Saya ingin hadiah dari Bu Herlina buat kenang-kenangan. Seketika Bu Haja Herlina diam sebentar, hingga akhirnya dia memberikan hadiah itu padaku. Senangnya bukan main, karena siang itu bisa ada di dekatnya, kulihat Bu Haja Herlina juga senang ada di dekatku. Siang itu pengalaman pertamaku bisa dekat dengan Bu Haja Herlina. Aku kira itu hanya ada dalam mimpi saja, tapi itu memang benar adanya. Awalnya sih agak sedikit melu, tapi akhirnya mau.
1 jam sudah berlalu, Bu Haja Herlina sumringah dan wajahnya jadi berseri-seri. Aku gak menyangka dapat hadiah dari Bu Haja Herlina siang itu, ersnya MMNG luar biasa. Hari ini hari keberuntunganku karena aku menerima langsung hadiah itu dari Bu Haja Herlina. Terima kasih banyak loh Bu. Karena Ibu sudah memberikan hadiah yang sangat luar biasa, dan ini adalah hadiah terindah dalam hidupku. Ucapku sambil berlalu meninggalkannya. Seperti inilah namanya hidup, banyak hal yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, termasuk dengan urusan cinta.